Berpura-pura jadi penghuni kos, pasangan kekasih mencuri sepeda motor di Jelambar, Jakarta Barat. Ya, aksi mereka terekam kamera CCTV. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah indekos di Jalan Hemat 3, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini turun dari lantai atas indekos kemudian mengintai situasi di area parkiran. Melihat situasi yang sepi, pelaku perempuan keluar dari area kos sementara pasangannya melancarkan aksinya. Pelaku mematahkan kunci stang sepeda motor kemudian membawa kabur. Pasangan ini sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dari hasil olah TKP polisi, petugas menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditempati oleh pelaku. Dia masuk kos, sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Alasan lah macam-macam. Dan dia bayar kos pun baru setengah, sekitar Rp750.000 gitu. Dia masuk, dia cuma 2 hari katanya di sini berarti kan. Nah, minggu itu kejadian dia mencuri motor saya. Kasus pencurian ini ditangani anggota Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Diduga korban malpraktik, seorang ibu muda di Kota Bekasi, Jawa Barat lumpuh total usai operasi sesar di RSUD Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu muda berusia 30 tahun, warga Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, lumpuh total sejak 9 bulan lalu pasca operasi sesar kelahiran anak keempatnya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Saat pembedahan perut, korban merasakan kesakitan yang luar biasa. Diduga obat bius tidak bekerja karena sudah kadaluarsa. Pasca operasi tubuh kian melemah dan dokter hanya menyebut sebagai efek obat bius. Sementara itu pihak rumah sakit membantah pasien jadi korban malapraktik. Hasil analisa pihak rumah sakit, pasien menderita TBC tulang belakang dengan kondisi yang cukup parah. Nggak ada perubahan sama sekali, malah tambah parah. Berapa lama itu? Pen yang dipasang berapa lama? Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kemungkinan dan resiko sampai kelumpuhan tertulis karena TBC tulangnya terlalu besar, terlalu panjang dari atas ke bawah. Mohon maaf, batang tubuh kita cuma ada 3 segmen, pinggang, torak, lumbar, seperti kata terakhir. Terkait kasus ini, keluarga pasien berencana melakukan upaya hukum jika memang tidak ada kepastian kesembuhan atau layanan yang lebih baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN memusnahkan barang bukti narkotika di sebuah kampung yang terkenal dengan sarang narkoba, Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Total barang bukti narkotika disita BNN sebanyak 279 kg sabu, 313 kg ganja, dan 508 butir pil ekstasi. Ratusan kilogram barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan BNN RI serta BNN Provinsi selama periode Februari hingga Juni 2025. Pemusnahan narkotika dilakukan di Kampung Boncos, salah satu kawasan yang dikenal sebagai titik rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Total barang bukti narkotika disita BNN sebanyak 279 kg sabu-sabu, 313 kg ganja, dan 508 butir pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan menggunakan alat khusus berupa insinerator berteknologi tinggi yang mampu membakar narkotika pada suhu hingga 1200 derajat Celcius sehingga seluruh senyawa kimia berbahaya dapat diurai secara sempurna. BNN memastikan bahwa proses penyisihan dan pemusnahan barang bukti narkotika telah dilakukan sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan aspek keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Diduga alami remblong, truk bermuatan pipa besi menabrak sejumlah pengendara dan kios di Jalan Raya Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Ya, akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dan 3 lainnya luka-luka.
Video amatir warga merekam truk bermuatan pipa besi yang melaju dari arah Puncak menuju Bandung alami remblong di Jalan Raya Puncak, Desa Mekarsari, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Saat truk melaju kencang di jalan turunan, menabrak satu minibus dan 2 sepeda motor di depannya. Truk juga menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Sebelumnya, truk alami remblong sekitar 2 km. Kondektur truk sempat melompat saat kendaraan melaju kencang. Akibat kejadian tersebut, 1 pemotor meninggal, 1 orang luka berat, dan 2 lainnya luka ringan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Cianjur. Bagi turunan kan macet, remnya jadi blong jadi saya tahan, habis loncat, duaan, jadi supir serangan, tapi jadi as Bapak loncat itu Bapak penumpang atau kentek di sini Pak? Kentek, loncat tapi. Imbas peristiwa tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Tugas kepolisian Satlantas Polres Cianjur masih menyelidiki penyebab pasti kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM mengalami terbalik akibat cuaca buruk. 1 mahasiswa meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau Wahar. Berangkat dari Desa Debut menuju Pulau Wahar, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik. Kondisi cuaca yang buruk semakin mempersulit masyarakat untuk evakuasi para korban. Merespon laporan dari salah satu masyarakat, tim rescue Pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat sementara 2 orang meninggal dunia. 1 diantaranya ditemukan oleh masyarakat setelah sebelumnya dikabarkan menghilang. Para korban pun dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Tubun guna penanganan lebih lanjut. Dari Maluku Tenggara, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Gara-gara cemburu, seorang aktor sinetron peras kekasih pasangan sejenis di Jakarta. Ya, pelaku mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial MR karena terlibat kasus pemberasan. Saat ditangkap, pria yang berprofesi sebagai aktor sinetron dan film layar lebar ini tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok setelah kabur dari indekosnya di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, ia dilaporkan karena diduga memeras pasangan kekasih sesama jenis. Ia diduga mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku juga diduga cemburu melihat korban dengan pria lain. MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Dia minta uang berapa itu? Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Akibat perbuatannya, tersangka diperkirakan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu lama. Polisi menjeratnya dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kepala sekolah hingga guru ngaji ditangkap oleh polisi. Sementara itu, para korban hingga kini masih mengalami trauma mendalam dan diberi pendampingan psikologis oleh P2TP2A Tangerang Selatan. AAM hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi usai mencabuli 4 anak didiknya dengan modus game online. Ironisnya, pria 35 tahun ini merupakan seorang guru musik hadroh. Tak hanya itu, polisi juga menangkap seorang kepala pondok pesantren berinisial SHL di wilayah Legok, Tangerang, usai mencabuli muridnya sendiri dengan modus korban dijanjikan sebagai ketua OSIS. Bahkan polisi juga menangkap seorang guru ngaji berinisial MRB yang tega mencabuli 3 anak di bawah umur dengan modus pintar membaca Al-Quran.
Seorang guru lainnya juga ditangkap lantaran tega mencabuli anak berkebutuhan khusus dengan modus pemberian soal. Dalam periode April hingga Juni, polisi telah menangkap 5 pelaku kekerasan seksual, termasuk yang menimpa sejumlah anak di bawah umur. Seorang tersangka yang berprofesi mengajar hadroh terhadap 4 anak, 3 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah terhadap korban. Yang pertama tersangkanya yaitu kepala sekolah, ini sangat miris. Hingga kini, para korban masih mengalami trauma, menjalani pendampingan psikologis oleh P2TP2A Tangerang Selatan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Puluhan pasien rawat berhamburan dievakuasi. Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi. Para pasien rawat inap dievakuasi perawat keluar gedung. Sementara petugas pemadam berjibaku memadamkan api yang diketahui berasal dari ruang pengambilan nomor antrian di ruang farmasi. Meski sumber api cepat teratasi, namun asap masih meliputi seisi ruangan. Petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat khusus untuk menyedot asap. Sementara para pasien telah dikeluarkan keluar gedung untuk sementara dipindahkan ke unit gawat darurat. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah pohon kapuk tua tumbang usai diterpa hujan deras disertai angin. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan saluran kabel listrik. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan Lingkungan Hidup berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm tersebut dikarenakan hujan disertai dengan angin yang melanda kawasan ini. Akibatnya selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan saluran kabel udara. Beruntung tak ada korban jiwa, sementara akses jalan dialihkan ke jalur alternatif lainnya. Pemirsa, PT MNCLand Tbk sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPS tahun buku 2024. Sepanjang tahun 2024, perseroan sukses mencatatkan kinerja positif dengan peningkatan laba bersih yang sangat signifikan. PT MNCLand Tbk yang berkode emiten KPIG menggelar rapat umum pemegang saham tahunan di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam laporan tahunan ini, pemegang saham menyetujui laporan kinerja perseroan sepanjang tahun 2024, di mana perseroan membukukan laba bersih sebesar 679 miliar rupiah. Jumlah ini meroket 96,7% dibandingkan tahun 2003, sebesar 345,11 miliar rupiah. Di tahun 2024, MNCLand juga berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 1,77 triliun rupiah, naik 24,64% dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,42 triliun rupiah. Apa yang telah dihasilkan, yang telah dicapai tahun 2024, yaitu berupa pencapaian-pencapaian dan juga rencana kerja ke depannya, terutama untuk dari sisi keuntungan, sebagian untuk ditahan dan juga sebagian untuk memperkuat permodalan, struktur permodalan. Dalam rapat ini, pemegang saham juga menyetujui perubahan jajaran Dewan Direksi dan Komisaris. Letjen TNI Purnawirawan Joni Supriyanto diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. Henry Suparman diangkat menjadi Komisaris. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo juga ditetapkan sebagai Direktur Utama, menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, Budi Rustanto ditetapkan sebagai Wakil Direktur Utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama.
Dalam rapat ini perseroan juga akan melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT MNC Tourism Indonesia Tbk. Perubahan nama ini untuk mendorong peningkatan kinerja dengan berbagai pengembangan proyek pembangunan yang difokuskan untuk mendorong pengembangan destinasi wisata, khususnya wisata yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Kantor Pos meluncurkan layanan pengambilan gaji pensiun mulai 1 Juli 2025. Layanan ini untuk mengoptimalkan aset negara dan mendukung kemandirian ekonomi nasional. PT Pos Indonesia bekerjasama dengan PT Taspen resmi meluncurkan layanan pengambilan gaji pensiun di kantor pos mulai berlaku 1 Juli 2025. Kebijakan baru ini menandai dimulainya skema baru pencairan gaji pensiun yang semula dikirim langsung ke rekening bank dan diambil oleh penerima di kantor pos terdekat di seluruh Indonesia setiap bulan. 142.000 penerima pensiun Taspen di seluruh Indonesia akan menerima gaji pensiun melalui jaringan kantor pos. Sebelumnya, Pos Indonesia telah melayani sekitar 500.000 penerima dana pensiun dari Taspen dan Asabri setiap bulan. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara serta mendukung kemandirian ekonomi nasional. Jadi salah satu mungkin kelebihan yang bisa kami sampaikan di kantor pos, kami bisa melakukan proses antaran ya. Jadi seandainya orang-orang tua kita, senior kita yang berhalangan hadir atau karena sakit dan sebagainya, mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya di kantor pos untuk minta diantar. Enak kok, pelayanannya enak. Ya baik orangnya itu. Ramah, ya. Saya satu tuh dekat, nggak jauh. Pelayanannya cepat kok. Tunggunya disuruh bilangnya enak gitu, tapi cepat dia ngasih ini. Untuk pengambilan gaji, penerima tidak perlu membawa dokumen khusus karena telah terdaftar dan menerima pemberitahuan oleh Taspen. Namun, bagi penerima yang belum mendapat informasi, tim khusus di setiap kantor Taspen siap memberikan bantuan. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Vision Networks Tbk menggelar Public Expose di Gedung Ayus Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Dalam agenda paparan publik ini, perseroan mengambil sejumlah langkah strategis terkait arah dan strategi pengembangan bisnis baru untuk menghadapi persaingan industri yang semakin ketat pada tahun 2025. Dalam paparan publik yang digelar di Gedung iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat, jajaran direksi PT MNC Vision Network Tbk memaparkan sejumlah langkah penguatan di berbagai lini bisnis, mulai dari layanan TV berlangganan hingga distribusi konten berbasis teknologi digital. Meski performa perusahaan sepanjang tahun 2024 menunjukkan hasil positif, namun tahun 2025 akan menjadi tahun penuh tantangan, sehingga dibutuhkan strategi jitu untuk bisa bersaing dengan para kompetitor. Di tahun ini, MVN akan menggandeng mitra untuk pengembangan teknologi dan distribusi konten melalui berbagai platform. Jadi kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik lah. Intinya kalau dari kita lebih ke channel-channel dan kemudian tadi Pak Herman sampaikan juga kan dengan AI ya, kita akan gali terus lah sampai sekarang apa sih yang bisa kita kembangkan dari situ. Untuk ICT kita akan mengembangkan bisnis kerjasama terutama mengenai pengembangan teknologi dan peralatan juga dengan pihak ketiga dan juga jaringan-jaringan internet, yaitu terutama untuk penyaluran konten seperti yang Mbak Maya tadi sampaikan, yaitu melalui ISP, sehingga penyaluran konten kami tidak hanya melalui DTH, IPTV, tapi juga melalui ISP. Ini akan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kita. Dalam paparan ini, perseroan juga telah mengambil langkah rebranding MNC Vision menjadi Indovision. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk kembali ke akar identitas yang telah lama dikenal masyarakat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.
Sementara untuk mematangkan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025, pelatih tim U17 Indonesia Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk pemusatan latihan di Bali. Dari 34 pemain, ada 9 pemain yang merupakan pemain diaspora baru untuk mengantisipasi level tinggi Piala Dunia. Pelatih tim U17 Indonesia Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Daftar skuad ini merupakan kombinasi antara wajah-wajah lama yang tampil solid pada Piala Asia U17 2025, Piala AFF U16 2024, dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 beberapa waktu silam. Komposisi ini diperkuat dengan 9 pemain diaspora. Menariknya tidak ada nama Zahabi Goli dan Matt Baker. Goli terpilih sebagai salah satu pemain yang masuk skuad Liga Indonesia All-Star untuk turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Sedangkan Baker kemungkinan masih memiliki agenda bersama klubnya Melbourne City. Dava Ghasemi masih menjadi pilihan utama Nova Arianto dalam komposisi penjaga gawang. Di lini belakang ada pemain diaspora bernama Fake Muller dari klub Liga Belanda Willem II. Pemain keturunan lainnya yang mengisi daftar back squad Garuda Asia adalah Azar Jacob yang bermain untuk Sydney FC. Selain itu di lini tengah ada Lionel Detroit dari US Cita di Palermo, gelandang SC Telstar Floris de Pechter, gelandang NAC Breda Noha Pohan Simangunson, hingga gelandang FC Emmen di Belanda Jonak Gesseling. Pemain diaspora lainnya juga mengisi daftar penyerang seperti Azadin Ayub dari klub Norwegia Elverum SK, penyerang SC Telstar Destin Hoop, dan yang terakhir penyerang Rosenborg Nicholas Indra Myosun. Kombinasi pemain lokal yang sudah berpengalaman di kancah Asia dan wajah-wajah baru dari para pemain keturunan ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan besar skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 2025. Pemusatan latihan timnas U17 digelar di Bali mulai dari 7 Juli hingga 10 Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 5 burung hantu dievakuasi petugas damkar dari atap rumah warga di Lamongan, Jawa Timur. Ya, keberadaan burung hantu meresahkan pemilik rumah. Evakuasi burung hantu ada 5. Satu. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi 5 burung di atas plafon rumah warga di Perumgeraha Indah, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur. Proses evakuasi yang berlangsung sekitar 20 menit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap ke-5 ekor burung hantu tersebut. Keberadaan burung hantu yang bersarang di plafon mengganggu pemilik rumah. Setiap malam mereka mengeluarkan suara yang cukup keras. Pemilik rumah pun akhirnya melapor ke petugas damkar. Iya, suaranya keras. Itu tiap malam apa tiap hari? Iya, tiap malam, tapi saya baru pulang dari merantau. Berapa ekor tadi yang ditangkap? 5 atau 4 gitu. Terus sekarang sudah dibawa ya? Iya, sudah dibawa, alhamdulillah. Petugas membawa ke-5 burung hantu tersebut ke kantor damkar sebelum nantinya akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid Ainus melaporkan. Pemirsa, jari tangan seorang bocah laki-laki tersangkut di lubang kursi saat tengah asyik bermain ponsel. Jari korban akhirnya bisa dikeluarkan setelah keluarganya meminta tolong petugas damkar. Petugas damkar berupaya melepaskan jari tangan seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang tersangkut di lubang kursi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan hati-hati, petugas memotong kursi. Kejadian ini bermula saat bocah laki-laki kelas 3 SD itu bernama Aidin tengah asik bermain ponsel. Tak sadar ia memasukkan jari tangannya ke lubang kursi dan tersangkut. Orang tua sempat berupaya menolong anaknya dengan berbagai cara, namun gagal hingga akhirnya melapor ke petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Proses evakuasi ini berlangsung selama 20 menit. Jari tangan bocah itu berhasil dikeluarkan tanpa menimbulkan luka. Petugas damkar pun mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi saat anaknya bermain, terutama dengan benda-benda yang berpotensi membahayakan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Iseng main polisi-polisian berujung terjebak borgol.
Ya, seorang mahasiswa panik hingga akhirnya meminta tolong petugas damkar. Gegara iseng, seorang mahasiswa di Lampung tak sengaja tangannya terborgol. Ia pun panik karena tak bisa melepaskan belenggu itu dari tangannya. Meski sedikit malu, ia akhirnya meminta tolong petugas damkar. Sebelumnya ia sempat berusaha melepas borgol sendiri namun tak berhasil. Awalnya petugas berusaha melepaskan gelang kembar tersebut dengan menggunakan gerinda kecil. Namun lantaran sulit dan kondisi tangan yang terluka, anggota pemadam pun akhirnya mengakalinya secara manual. Borgol dapat terlepas dalam kurun waktu 15 menit. Usai terlepas dari jeratan borgol tersebut, mahasiswa ini pun menyampaikan terima kasih kepada para petugas damkar yang telah menolongnya. Ia pun akhirnya pulang dengan senyum mengembang. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat blokir Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah. Polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk. Sebelumnya, tuntutan pendemo menolak kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan. Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa yang dituding memicu keributan. Mereka menutup jalan kembali, kemudian mengancam akan memacetkan Jakarta, sehingga dengan terpaksa kita lakukan penertiban dan pembubaran. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, longboat dengan 12 orang yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM mengalami terbalik akibat cuaca buruk. Ya, satu mahasiswa meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau Wahar. Berangkat dari Desa Debut menuju Pulau Wahar, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik. Kondisi cuaca yang buruk semakin mempersulit masyarakat untuk evakuasi para korban. Merespon laporan dari salah satu masyarakat, tim rescue Pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat sementara 2 orang meninggal dunia. 1 diantaranya ditemukan oleh masyarakat setelah sebelumnya dikabarkan menghilang. Para korban pun dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Tubun guna penanganan lebih lanjut. Dari Maluku Tenggara, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan.